Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Hamdani dari kelas PS 5B, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etos kerja sumber daya insani. Yang akan saya jelaskan adalah pengertian, landasan, ciri-ciri etos kerja, faktor-faktor etos kerja, kinerja, dan faktor-faktor kinerja. Yang pertama, pengertian. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kinerja. Etos kerja Islami adalah totalitas kepribadian serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna terhadap sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Berdasarkan pengertian ini, etos kerja Islami diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai kerja, serta cara pandang individu terhadap pekerjaan atau amal yang mendorong dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan semangat sehingga dapat mencapai tujuan dari pekerjaan itu. Landasan etos kerja. Etos kerja Islami digali dan dirumuskan berdasarkan konsep iman dan amal soleh. Pekerjaan adalah sebuah hal yang positif dan wajib bagi setiap insan. Oleh karenanya, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surat At-Taubah ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan. Ayat ini juga memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam ayat ini terlihat jelas bahwa Allah menghendaki umat Islam untuk bekerja keras dalam mencari rezeki dari Allah. Yang ketiga, ciri-ciri etos kerja Islami. Perilaku kerja seorang muslim memiliki karakteristik berbeda, terutama dilihat dari sudut pandang nilai-nilai yang melandasinya. Seorang pekerja muslim dituntut untuk memberi manfaat kepada dirinya maupun terhadap orang lain. Etos kerja Islami yang ditampilkan oleh pekerja muslim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Al-Shalah, baik dan bermanfaat. Pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, Al-Itqan, kemantapan. Ciri-ciri orang memiliki etos kerja, dia yakin bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang memahami cara bekerja yang baik. Yang ketiga, Al-Ihsan, melakukan yang baik dan lebih baik. Dalam bekerja, mengandung makna komitmen terhadap berbuat yang terbaik dalam segala hal yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan prestasi atau pekerjaan sebelumnya. Yang keempat, Al-Mujahadah, kerja keras yang optimal. Dalam bekerja ditujukan dengan perilaku yang sesuai dengan tujuan dan sesuai perusahaan, serta memperbaiki kualitas pekerjaan dengan mengacu pada pekerjaan sebelumnya. Yang kelima, Tanafus dan ta'akun,
berkompetisi dan tolong-menolong. Tanafus dan ta'awun merupakan bagian dari etos kerja Muslim yang diwujudkan dalam bentuk berkompetisi dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keenam, mencermati nilai waktu. Pemanfaatan waktu yang baik itu ditandai dengan tidak menunda pekerjaan, sehingga pekerjaan yang banyak akan cepat selesai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Etos kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Yang pertama, agama. Agama membentuk nilai-nilai keyakinan dan perilaku. Sistem nilai tersebut akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak pegawai pastilah diwarnai oleh jalan yang dianutnya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menginternalisasikan etos kerja dengan cepat, sehingga individu akan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, motivasi. Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang memiliki motivasi yang tinggi pula. Budaya, sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya. Kemudian etos budaya ini secara operasional juga disebut sebagai etos kerja. Yang kelima, sosial politik. Tinggi atau rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang keenam, struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja yang dimiliki masyarakat juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang ada di negara tersebut. Yang ketujuh, lingkungan atau geografis. Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, kinerja. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi, serta tingkat pencapaian hasil dalam tingkat mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja merupakan gambaran dari proses pekerjaan dan prosedur pelaksanaannya. Dalam suatu organisasi, dikenal ada 3 jenis kinerja yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Kinerja operasional. Yang kedua, kinerja administratif. Yang ketiga, kinerja strategis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan keputusan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompensasi. Yang kedua, motivasi kerja. Yang ketiga, kepuasan kerja. Sekianlah yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.